Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Cinta Al-Quran, hidup bahagia. Allahu Akbar. Cinta Islam. Masih semangat ya belajar daringnya untuk hari ini? Nah, sekarang kita akan belajar tentang hidup rukun di tempat bermain. Nah, masih tema 1 ya. Subtema 2, fokus pada mata pelajaran PKN. Nah, di sini kita akan belajar tentang hidup rukun di tempat bermain. Apakah kalian senang bermain? Tentunya pasti kalian senang sekali bermain. Tapi ketika kita sedang bermain, kita harus hidup rukun. Seperti apa sih hidup rukun itu? Nah, sebelum lanjut ke materi, Miss mau tanya dulu, apakah kalian sudah sholat duha? Kalau sudah, alhamdulillah. Jika belum, ayo sholat duha dulu sebelum melanjutkan pelajaran. Jangan lupa baca tilawati dan siram tanamannya ya agar tumbuh subur. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, fokus pada mata pelajaran PKN ya. Nah, hidup rukun dengan teman bermain. Bersikap rukun dilakukan kepada semua orang di semua tempat. Apakah kalian pernah bersikap rukun? Pasti pernah. Salah satunya, sikap rukun terhadap teman bermain. Bersikap rukun dengan teman membuat kita dicintai dan disayangi oleh teman. Apakah kalian mau disayangi dan dicintai oleh teman? Makanya, kita harus hidup rukun dengan teman bermain. Anak yang selalu bersikap rukun pasti akan memiliki banyak teman. Nah, kita wajib mensyukuri karena memiliki banyak teman yang menyayangi kita. Ketika kita hidup rukun dengan teman bermain, teman-teman itu akan menyayangi kita. Begitupun kita akan menyayangi teman-teman kita. Makanya, kita harus selalu bersikap baik dan rukun dengan teman-teman bermain. Rasa syukur wajib dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita memiliki teman yang baik. Nah, di sini ada beberapa gambar yang mencontohkan hidup rukun dengan teman bermain. Coba di gambar pertama yang di atas ini, kedua anak perempuan sedang bermain boneka. Lihat, seru sekali ya. Mereka sangat rukun. Nah, gambar kedua yaitu mereka sedang bermain apa itu namanya? Kalau Miss itu biasa mengatakannya tentang emprak gunung. Nah, seperti ini. Ini dia sedang bermain di halaman ya, di halaman atau di lapangan nih. Mereka sangat antusias dan seru sekali, tentunya dibarengi dengan hidup rukun. Yang kedua yaitu ada dua orang anak, yang satu memakai kerudung berwarna hijau dan yang satunya diikat ya pakai kunciran atau pakai ikat rambut. Mereka sedang membaca buku. Nah, ketika membaca buku, mereka selalu hidup rukun. Nah, terlihat ya di gambarnya. Nah, gambar yang keempat yaitu mereka sedang bermain sepeda. Mereka berdua sedang bermain sepeda. Tuh, tidak ada yang marah-marah, melainkan mereka hidup rukun dengan teman bermainnya. Nah, lanjut di gambar yang kelima, yaitu
ada anak-anak yang sedang bermain bola. Mereka sangat melakukan permainan dengan hidup rukun. Apakah kalian pernah melakukan hidup rukun di rumah bersama teman bermain? Pastinya, karena kalau kita menerapkan hidup rukun dengan teman bermain, kita akan disayangi dan dicintai oleh teman. Coba lihat di sini. Di sini ada gambar 3 orang anak ya. Yang satu memakai baju kuning, yang satu memakai baju biru, dan satunya yang memakai baju hijau. Mereka bertiga sedang bermain ke lereng. Mereka sangat antusias dan sangat fokus sekali. Dan pastinya mereka sangat seru bermain ke lereng dengan menerapkan hidup rukun di tempat bermain. Lanjut. Nah, ini termasuk contoh ya. Contoh hidup rukun dengan teman Nah, yuk kita lihat contoh hidup rukun di tempat bermain juga. Mana nih? Ada yang sedang main kuda, ada yang sedang bermain ayunan, ada yang sedang main skuter, dan yang lainnya. Nah, ini salah satu termasuk contoh hidup rukun di tempat bermain. Ketika kita sedang bermain dengan teman, jangan sampai kita bertengkar atau berantem sama teman. Ketika bertengkar, langsunglah kita meminta maaf ya dengan teman kita. Tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling perebutan mainan itu tidak boleh ya. Kita harus saling berbagi, mengasihi, dan meminjami jika kita memiliki barang atau mainan yang banyak. Tidak salah untuk meminjami teman kita karena kita selalu menerapkan hidup rukun di tempat bermain. Nah, seru kan? Ini kita akan memahami nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Miss bacakan ya. Nina bersemangat sekali mempersiapkan diri untuk lomba baca puisi. Faris dengan senang hati membantu adiknya belajar baca puisi. Keduanya sangat terlihat kompak dan rukun. Pak Darmadi dan Bu Atik sangat bangga terhadap mereka berdua. Selain rajin belajar, Nina dan Faiz juga rajin beribadah. Ketika waktunya beribadah tiba, mereka segera melaksanakannya. Sikap Nina dan Faris jelas, sesuai dengan nilai Pancasila. Sikap membantu dan peduli terhadap saudara sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Dan sikap taat dan rajin beribadah sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, ketika tadi Nina dan Faris saling membantu dan peduli terhadap saudaranya, itu termasuk sila kedua. Apa bunyinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, terus ketika Nina dan Faris ingin melaksanakan sholat atau beribadah, maka itu termasuk dengan sila pertama Pancasila. Apa sila pertama Pancasila bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah sedikit cerita tentang memahami nilai Pancasila pertama dan kedua. Ada tugas nih dari Miss. Yuk, 1. Kerjakan halaman 71. Yang kedua, kerjakan halaman 72. Jangan lupa ya, hasil tugasnya nanti difoto kirim ke WA Miss-nya. Mungkin itu saja yang bisa Miss sampaikan untuk pembelajaran hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.